Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haziza, guru di SD 007 Singkep Barat, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Khairun Ternate. Saya akan melakukan praktik pengalaman lapangan aksi 2 di sekolah ini. Terima kasih. Lencang depan, Bro. Go, Bro. Istirahat di depan, Bro. Jauh, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah ya. Cerah-cerah ya wajahnya hari ini Bu lihat. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Iya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Tadi siapa yang datang paling awal? Dion. Iya, Ibu minta Dion memimpin doanya pada pagi hari ini agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ayo silakan Dion, pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga anak-anak ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila ya. Ibu minta Mindi memimpin lagunya di depan. Silakan Ibu. Oke, yang lain Ibu minta untuk berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Sudah belajar tentang pembagian pecahan. Siapa anak-anak ibu yang masih ingat tentang pembagian pecahan? Rizky, masih ingat ya Rizky? Ya. Ibu tulis ya soalnya ke depan, nanti kamu jawab ya Rizky. 6/8 dibagi 2/1.
sepeda ya, Rizky menggunakan sepeda. Terus? Iya, Nenek menggunakan motor. Terus? Iya, Meme jalan kaki ya. Terus jarak dari rumah Nindi ke sekolah itu berapa nih? 1 kilometer. 1 kilometer. Waktu yang ditempuh 5 menit. 5 menit. Ya. Kalau kamu Meme? 10 meter, Bu. Jarak rumah kamu ke sekolah ini berapa? 10 meter. 10 meter. Waktu tempuh 1 menit. 1 menit. Dekat sekali ya. Ya, ternyata rumah Meme dekat. Makanya dia jalan kaki. Sedangkan rumah Nindi jauh, makanya dia menggunakan motor. Jadi jika kita ingin cepat sampai ke suatu tempat itu, kita harus menggunakan apa? Transportasi. Iya, alat transportasi seperti motor tadi, ya. Jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu. Ini materi kita yang akan kita pelajari ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan mengamati media pembelajaran yang ada di depan nanti ya. Dan juga video pembelajaran kalian bisa menemukan cara menentukan kecepatan, jarak, dan waktu. Dan juga nanti dengan berdiskusi kalian bisa menyelesaikan masalah kecepatan, jarak, dan waktu. Untuk itu Ibu meminta kalian semua ya untuk memperhatikan media pembelajaran yang ada di depan ya. Oke. Ya. Ini adalah pengertian definisi kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui lintasan tertentu, umumnya jarak menggunakan satuan meter atau kilometer. Yang kedua, kecepatan adalah perbandingan antara Jarak dan waktu. Iya, jarak dan waktu. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan Rata-rata. Iya, terus kalau waktu adalah Lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Iya, waktu adalah lamanya waktu yang digunakan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Satuannya adalah detik, menit, atau jam. Ya, ini ya gambar rumus kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, ini nanti akan Ibu tampilkan video pembelajaran ya tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Kalian simak. Benar-benar ya anak-anak Ibu? Ya, Siap? Siap. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan membahas salah satu konsep yang paling sering muncul di UN, yaitu konsep kecepatan, jarak, dan waktu. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung mulai dari konsep kecepatan. Apa sih yang dimaksud kecepatan? Kecepatan itu adalah perbandingan antara jarak tempuh suatu benda terhadap waktu tempuhnya. Jadi gini, misal Pak Beni bikinin contoh deh. Contoh, Budi bersepeda sejauh 10 meter dalam waktu 5 detik. Jadi gini, kita tulis kecepatan itu kan perbandingan jaraknya. Jaraknya kan 10, berarti perbandingan jaraknya terhadap waktunya. Jaraknya 10, waktunya 5. Berarti kita tulis dalam bentuk perbandingan 10 meter per 5 detik.
Oke, karena perbandingan itu konsepnya identik dengan pembagian, maka kita bisa bagi aja 10 meter dibagi 5 detik, berarti sama dengan 2 meter per detik. Nah, maksudnya apa sih 2 meter per detik itu? Artinya adalah bahwa Budi mampu menempuh perjalanan sejauh 2 meter setiap detiknya. Jadi kalau 1 detik Budi bisa menempuh 2 meter. Kalau 2 detik berarti 4 meter, 3 detik 6 meter, 4 detik 8 meter, 5 detik 10 meter. Jadi kayak gitu maksudnya. Kecepatan itu ngebandingin jaraknya sama waktunya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut. Tadi kan kecepatan. Bagaimana kalau jarak dan waktu? Nah, jadi gini, untuk jarak dan waktu Pak Benny buatkan segitiga sakti. Namanya segitiga Jokowi. Maksudnya bukan ngomongin presiden ya, tapi karena ini singkatannya JKW. J itu singkatan untuk jarak, K singkatan untuk kecepatan, dan W adalah singkatan untuk waktu. Nah, gimana cara gunain rumus ini? Jadi begini, misalkan kita yang ditanya jarak, berarti kita tutup aja huruf J-nya, yang tersisa kan tinggal K sama W. Kalau dia sejajar, maksudnya kiri kanan, itu dikali, berarti jarak itu kecepatan dikali waktu. Oke ya. Nah, misal sekarang kalau kecepatan ditanya, kita tutup K-nya, berarti kan yang tersisa J sama W. Nah, kalau atas bawah berarti dibagi jarak dibagi waktu, kayak gitu. Terakhir, gimana kalau yang ditanya waktu, kita tutup W-nya, berarti kan yang tersisa J sama K, berarti jarak dibagi kecepatan, gitu. Ingat ya, kalau kiri kanan dikali, kalau atas ke bawah dibagi, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalian bisa pahami dulu, bisa di pause dulu videonya, atau bahkan bisa diulang lagi penjelasan Pak Benny tadi sebelum masuk ke contoh soal. Oke, bisa lanjut. Masuk ke contoh soal pertama. Ini dia contoh soal pertama. Misalkan Raya berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Raya ke sekolah adalah 700 meter dan ditempuh selama 35 menit. Berapa kecepatan sepeda yang dikendarai Raya? Nah, jadi begini. Kecepatan itu kan kita tutup nih K-nya. Berarti kan J dibagi W, jarak dibagi waktu kan? Nah, kita lihat deh, jarak yang ditempuh sama Raya kan tadi 700 meter. Sedangkan waktunya adalah 35 menit. Kita tinggal bagi deh, 700 dibagi 35 sama dengan 20 meter per menit. Jadi kayak gitu ya, meter per menit. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan mobil tersebut jika jarak yang akan ditempuh adalah 200 km? Kayak gini. Kan yang ditanya berapa lama waktu, berarti kan waktu yang ditanya, kita tutup W-nya. Yang tersisa kan J sama K, karena atas bawah berarti bagi. J dibagi K, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya kan 200 km, kecepatannya 80 km per jam. Nah, karena ini jam, berarti satuannya nanti dalam jam. Kita bagi aja deh, 200 dibagi 80. Coret-coret, hasilnya harusnya 2,5. Berarti 2,5 jam ya, karena tadi kan satuannya jam. Gitu. Oke, bisa dipahami? Lanjut, contoh soal terakhir. Misalkan ayah mengendarai mobil menuju rumah nenek dengan kecepatan 70 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 2 jam, maka jarak yang ditempuh oleh ayah adalah berapa? Nah, lihat, pertanyaannya kan jarak yang ditempuh oleh ayah. Berarti kita tutup J-nya. Berarti yang tersisa kan tinggal K sama W. Tapi dia kan sebelahan kiri kanan. Berarti K sama W dikali. Jadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya kan 70 km per jam. Dikali waktunya 2 jam. Ya tinggal dikaliin, karena ini ada kilometer, berarti satuan jaraknya nanti kilometer. Jadi 70 dikali 2 sama dengan 140 km. Oke.
Oke, itu aja penjelasan tentang kecepatan jarak dan waktu. Nanti di video selanjutnya ada pembahasan tentang beberapa soal yang lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi dari ini, tapi setidaknya konsep dasarnya seperti ini tentang kecepatan, jarak dan waktu. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Di bawah. Oke ya. Jadi dari video pembelajaran tadi yang sudah ditampilkan tadi ya, kalian sudah tahu ya? Sudah jelas kan? Sudah jelas Kak? Jadi untuk mencari kecepatan, jarak, dan waktu kita menggunakan apa Nak? Menggunakan apa? Segitiga apa? Segitiga Jokowi. Ya. Jadi kalau ditanya kecepatan Kak, maka apa rumusnya menjadi? Kalau ditanya kecepatan, maka J bagi W. Kalau ditanya apa lagi? J, jarak. Jarak. K kali W. Kalau ditanya W. Kalau ditanya W. J dikali dibagi K. Kalau ditanya W berarti J dibagi K. Udah paham? Iya, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke? Ya. Nanti kalian harus menentukan ketua kelompoknya dan nama kelompoknya ya. Nanti di sini ada soal ya, ada perintahnya. Kalian Ibu minta mengerjakannya dengan cara bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada di LKPD ini ya. Iya, kerjasama. Ya, diskusi. Oke, Ibu akan membagikannya. Tentukan nama dan nama kelompok ya, ketuanya. Nih. Oke, silakan dikerjakan sayang. Di sini ada berapa soal, ada berapa masalah, ada berapa kasus? Coba buka sayang. Ada berapa kasus? Ada berapa kasus di LKPD ini Nak? 4. Ya. Petunjuk mengerjakannya, mulailah berdiskusi secara sopan dan penuh tanggung jawab. Jawaban ditulis secara rinci di lembar jawaban yang telah Ibu sediakan ini ya. Jadi di sini ya, di sini. Ya, silakan. Ya, buat nama kelompoknya. Jadi kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Siapa ketua kelompoknya? Iya, Meme ya. Nama kelompoknya sudah ditentukan? Apa? Kelompok A. Yang di belakang, yang laki-laki semua ini. Ini siapa ketua kelompoknya? Dion. Apa nama kelompoknya? Kelompok apa? Kelompok apa? B. Yang ini? Ini yang diam-diam ini. Siapa ketua kelompoknya? Iya, ini. Terus nama kelompoknya? Kelompok C. Ya, silakan dikerjakan saya. Ayo kerja sama-sama. Ya, gitu ya.
Apa nih? Apa yang digunting nih? Nah, ya. Oke, kelompok ini kelompok apa namanya? Kelompok A, apakah ada masalah? Tidak. Ya, silakan ya. Kalian sudah siap? Kalian sudah siap? Belum. Matikan dulu. Kelompok A gimana? Sudah? Ya, 4 kasus itu sudah kalian selesaikan? Iya, mantap ya kelompok A. Kelompok B, ayo gimana ini? Sudah? Mana suaranya? Kelompok B, A sudah, B sudah. Kelompok C gimana? Iya, mantap anak-anak ibu ya. Oke, siapa kira-kira mau menyelesaikan kasus yang pertama? Ayo. Kelompok mana? Kelompok B, silakan. Ya. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya di depan. Bacakan dulu itunya, tulisnya. Soalnya Dion, nanti baru pengerjaannya di depannya Dion. Nah, baca dulu soalnya. Baiklah kami dari kelompok B ini mempresentasikan diskusi kasus 1. Saat Sasa berjalan menempuh jarak 35 meter setiap menit. Berapa meter jarak yang ditempuh Sasa selama 6 menit? Iya. Boleh di depan. Yang lain perhatikan ya. Temannya mempresentasikan hasil kerjaannya ya. Oke, jadi diketahui, coba dulu Ibu lihat dulu. Diketahui P ya. P atau K? K ya, kecepatan. Ya, diketahui, coba diketahui kecepatan. Kecepatannya berapa? 35 meter. 35 meter. Waktunya 6 menit. Ditanya? Misalnya jarak. Jaraknya ya. Benar, ditanya jarak? Benar. Jawabnya jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Benar tak? Benar. Apakah kelompok lain sama seperti yang dibuat kelompok 2? Sama. Ya. Terus jarak apa? Rumusnya jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi 35 kali 6 sama dengan? 210. Iya, 210. Siapa yang sama seperti kelompok Dion? Kelompok mana? Kami. Iya, berarti benar ya, benar semua. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Silakan Dion. Terus yang kasus kedua lagi. Kelompok mana? Kelompok C. Iya, kelompok C. Silakan.
kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus 2. Adam berjalan mengelilingi halaman sekolah selama 2 menit. Jarak yang ditempuh Adam adalah 160 meter. Berapa waktu yang diperlukan Adam untuk menempuh jarak 480 meter? Ya. Oke, perhatikan ya. Perhatikan ke depan. Yang lain sehat. Perhatikan ke depan, nak. Nanti sama tidak ya? Kelompok C, kelompok B, perhatikan kan? Oke, sudah? Kelompok C ya. Jadi diketahui, perhatikan ya, diketahui W tadi apa? Waktu. Waktu berapa menit? 2 menit. Terus jarak ya. Jarak berapa? 160 meter. Ditanya? Waktu juga. Jadi kecepatan, jarak per waktu. Jadi berapa ini? 160 per 2, 80 meter per menit. Terus kecepatan 80 meter per menit dan Adam akan menempuh jarak 480 meter, maka waktunya yaitu jarak per kecepatan. Jaraknya tadi berapa? 480 ya. Dibagi kecepatannya tadi diketahui 80 ya. Jadi 480 dibagi 80 hasilnya 6 menit. Jadi waktu yang diperlukan Adam untuk menempuh jarak 480 meter adalah 6 menit. Kelompok siapa yang sama seperti kelompok C? Iya, berarti kalian sudah paham dan benar semua. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk ya. Berarti kalian anak-anak ibu sudah paham ya semuanya ya. Dan sudah juga menyelesaikan kasus-kasus yang telah ibu berikan tadi ya. Untuk itu ibu akan memberikan
agar kalian lebih memahami. Ya, silakan ini dikerjakan. Oke, di belakang sini saja ya, di belakang. Ya, di belakang. Di belakang ya. Buat namanya sayang. Buat namanya jangan lupa. Ini satu-satu ya. Udah mainnya. Simpan dulu. Nah, simpan dulu. Oke, jawabannya tulis di belakang. Dia namanya di depan. Ya, silakan. Silakan dikerjakan. Dia namanya tulis di depan sayang. Matikan dulu, hilang. Oke. Gimana Nana Ibu? Apakah ada masalah? Tidak. Ya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Iya, sudah selesai. Kalau sudah selesai ketua kelompoknya, silakan Nak dikumpulkan. Dikumpulkan. Ya, ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Nah, sini. Iya. Ya. Ibu akan memberi nilai ya. Oke. Berarti ini setelah Ibu nilai ya. Kalian sudah mengerti ya. Alhamdulillah. Nilainya bagus-bagus ya. Ya. Baiklah Nak. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan ya. Jadi apa sayang, kecepatan itu apa? Kecepatan adalah perbandingan jarak dan waktu. Jadi yang kita perlu kita ingat itu apa Nak? Rumus apa Nak? Jokowi, K dan W. Jadi kalau ditanya kecepatan apa Nak? Kalau ditanya J, maka J ini apa tadi? Terus K? Terus W? Kalau ditanya waktu, jawabnya iya, kalau ditanya waktu yaitu jarak dibagi kecepatan ya. Sudah paham kan? Oke, untuk itu Ibu akan merefleksi ya kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah tabel refleksi. Nanti kalian isi ya. Nah, di sini yang persoalan pertama, apa yang kamu rasakan saat pembelajaran berlangsung ya. Nanti kamu tulis saja apakah hati saya sangat senang. Terus yang kedua, apa kekurangan dari proses pembelajaran yang kita rasakan hari ini. Yang ketiga, apa kelebihan dari proses pembelajaran kita hari ini. Terus keempat, rencana tindak lanjut ya dari kegiatan kita hari ini ya. Ibu akan kembalikan. Kalian isi ya. Ini isi saya. Namanya tulis di bawah. Tulis dulu namanya di bawah. Biar isi ya, refleksi ini. Namanya lembar refleksi. Tulis. Oke.
kalian nyari. Dah, stop. Baiklah anak-anak. Ya, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Ya, disimpan bukunya sayang. Iya, sudah selesai ya. Nanti kita akan belajar ya, besok ya. Belajar tentang bibit ya. Untuk melanjutkan pembelajaran ini ya, bibit. Untuk itu, Ibu minta sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Sebelum itu rapikan dulu barang-barangnya ya, simpan. Disimpan di tas dulu. Sudah? Ya. Ya, ada video. Sudah ya? Oke. Oke. Jadi sebelum pulang Ibu minta Dion untuk memimpin doa ya, agar kita selamat ya sampai ke rumah ya. Oke, silakan Dion pimpin doanya. Jabrak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil sabr. Amin. Jabrak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang juga anak ibu. Jadi pembelajaran kita sudah selesai ya. Ibu harap kalian pulang ke rumah ya tepat waktu, jangan singgah-singgah lagi ya. Terus di rumah kalian harus mengulangi pembelajaran yang telah ibu berikan tadi ya. Ya anak-anak ibu? Ya. Iya. Dan ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi belajarnya sama Ibu Azizah. Saya sangat senang belajar dengan Ibu Azizah karena Ibu tadi mengajar dengan menampilkan video pembelajaran sehingga mudah dipahami pembelajarannya. Gimana belajar sama Ibu Azizah tadi? Saya sangat bahagia karena Ibu Azizah memberi media pembelajaran yang menarik supaya saya tidak takut lagi dengan pembelajaran matematika.